Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Sobat Nida yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bertemu untuk melaksanakan rutinitas kita di sore hari, yaitu kajian Ramadan Karim. Nah, seperti biasanya kita sebelum masuk ke acara inti, kita akan membahas kitab. Nah, masih tentang kitab apa, Teis? Masih tentang kisahnya Nabi Yusuf gitu ya, melanjutkan yang kemarin. Ya, kisah Nabi Yusuf dalam kitab Bada'i'uz Zuhur. Nah, materi sebelumnya, jadi kemarin itu sampai ke mana? Sampai ke Nabi Yusuf yang masuk ke sumur ya, dimasukkan bukan Iya, masuk. yang dimasukkan sama saudara-saudaranya ya Teh. Dan dimasukkannya itu melalui tali, ya tali sumur atau ya pokoknya tali ya yang ke bawah gitu. Nah, ketika di pertengahan Nabi Yusuf belum sampai ke dasar sumur, tali tersebut dipotong oleh salah satu saudara dari Nabi Yusuf. Jadi di tengah-tengah dipotong berarti terjatuh gitu ya ke bawah. Belum sampai. Nah, kemudian ini baru nih apa yang akan dibahas kita. Coba Teis baca dari Qala Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Wahab bin Munabbah hadal jubi kana bi adil aldani wakila kana bayna madaini misra wa madaini aldi kan'an wa huwa ala qaryati tariq. Ya, jadi Wahab bin Munabbah meriwayatkan, kali ini riwayat Wahab bin Munabbah bukan tentang ceritanya, tapi tentang tempat di mana sumur tersebut berada katanya. Nah, di mana katanya Teis? Nah, jadi sumurnya itu berada di negeri Adan dan juga diceritakan Di negeri Urdun ya Teis. Urdun. Dan juga diceritakan bahwa sumur itu berada di antara kota-kota besar yang berada di Mesir dan juga kota-kota besar yang ada di bumi Kan'an gitu. Dan sumur itu berada di tengah-tengah jalan gitu Teh. Di pertengahan jalan ya. Tengah jalan. Nah, kemudian qala as-sade innalladzi hafara hadzal jubba huwa Samu ibnu Nuhin, Samun ibnu Nuh gitu. Wa samahu Baital Ahzan wa kana min asfalihi wasi'an min a'lahu doikon. Nah, jadi katanya Imam Sadi meriwayatkan sesungguhnya orang yang menggali hadzal jubbi, yang menggali sumur tersebut adalah Sam ibnu Nuh, berarti putranya Nabi Nuh ya. Jadi yang ngegali sumur itu putranya Nabi Nuh gitu Teh. Ya. Nah, wasamahu Baital Ahzan, dan sumur tersebut dinamai oleh Sam sebagai namanya itu Baital Ahzan, rumahnya orang-orang yang sedih gitu. Gak tahu ya ceritanya kenapa dinamai Baital Ahzan, di sini tidak diceritakan. Nah, kemudian jadi dasarnya itu aspal yang paling bawah, wasi'an itu luas katanya. Wa min a'lahu doikon, dan di atas atasnya itu sempit, berarti dari atas kelihatan sempit tapi di bawahnya luas katanya Teis. Kemudian wakana mudliman kasirol hawam, dan di dalam sumur tersebut katanya gelap, sangat gelap ya, mudlim. Kasirol hawam, dan banyak hewan-hewan Binatang yang berbisa gitu ya Teh. berbisa. Ya, mungkin yang berbisa itu ular atau apa gitu ya yang berbisa. Nah, di depan juga ada gini. Gimana Teis? Nah, wa kana ma'uhu malihan wa tuluhu nahwa arba'imi'ati dir'in. Wa kana fihi al-ma'u ala qadri qamatin. Nah, jadi di dalam sumurnya itu kan ada air. Nah, airnya itu dia itu asalnya itu asin gitu. Terus panjang sumurnya itu ada 400 siku. Berarti tinggi banget ya Teh ya. Wa kana fihi al-ma'u ala qadri qomatin. Jadi air yang ada di dalam sumur tersebut katanya Teis seukuran orang yang berdiri. Banyak gitu ya, nggak sampai atas tapi seukuran orang yang berdiri. Jadi Tes.
Nah, kemudian falamma nazalahu Yusuf, nah, dan ketika Yusuf turun atau ya jatuh ya, kan dari atasnya juga bukan turun sendiri gitu, tapi dijatuhkan oleh gitu. Nah, azaba ma'uhu. Nah, ketika Nabi Yusuf turun, tes. Ya, mohon maaf ya, ini habis baterai. Nah, ketika Nabi Yusuf turun ke bawah, azaba, air yang asalnya tadi asin tiba-tiba jadi tawar gitu. Kemudian mana? Wa qasadathu ba'dul afa'i. Kemudian sebagian dari ular gitu. Tadi kan diceritakan ya bahwa di dalam sumur tersebut banyak hewan berbisa. Nah, ini sebagian dari hewan berbisa tersebut ada ular gitu. Nah, ular-ular tersebut bermaksud kepada Nabi Yusuf. Bermaksud di sini mungkin ialah mendekat ya. Fasoha biha Jibrilu. Kemudian berteriak malaikat Jibril. Lanjut, Ais. Faraja'at wa tarashat wa kullu hayatin tarashin fahiya min nislitil kalhayah. Nah, tadi kan ularnya itu mau mendekati Nabi Yusuf gitu. Terus berteriak malaikat Jibril. Nah, Faraja'at terus ba'dul afanya itu dia itu pulang lagi gitu karena takutlah sama teriakannya malaikat Jibril. Watarashat dan juga menjadi tuli gitu. Ular yang tadi mau mendekat itu jadi tuli gitu karena teriakannya dari malaikat Jibril. Mungkin saking kerasnya ya, saking kerasnya teriakan malaikat Jibril sampai ular-ular jadi tuli gitu. Dan di sini diceritakan wa kullu hayatin tarshiyin, tiap-tiap ular yang tuli itu min nislitil kalhayah, jadi keturunan dari ular-ular tersebut. Oh, jadi mungkin ada spesies ular yang tidak bisa mendengar. Nah, ini kisahnya dari sini. Oh iya, dan sebelumnya tadi lupa diulas, Teis. Jadi ketika Nabi Yusuf turun ke dalam sumur gitu ya, jatuh, ada malaikat Jibril yang membaringkan Nabi Yusuf di atas batu besar. Kan asalnya itu jatuh ke dasar banget ya gitu. Kemudian ya dipindahkan oleh malaikat Jibril ke batu besar gitu, dibaringkan di sana. Jadi makanya kenapa di sini juga ada gitu malaikat Jibril. Kemudian gimana, Teis? Qala Qatadah waja'uhu Jibrilu bikomisin. Qala Qatadah, jadi Imam Qatadah meriwayatkan waja'a, dan mendatangkan kan Nabi Yusuf saha Jibrilu, malaikat Jibril bikomisin, membawa gamis. Jadi malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Yusuf itu beliau membawa gamis gitu. Kan sebelumnya juga dicerita sebelumnya ya, itu baju Nabi Yusuf dibawa ya sama saudara? Ya, dibawa. Ya, jadi di sini dibawa gitu, didatangkan oleh malaikat Jibril. Oh, didatangkan baju gitu dari minal jannati, dari surga gitu ya teh. Fa'al basahu wa bita'amin wa syarubin fa'at'amahu. Nah, terus juga selain malaikat Jibril itu mendatangkan sebuah baju, sebuah komis gitu, malaikat Jibril juga dia itu mendatangkan makanan dan juga minuman untuk Nabi Yusuf gitu. Nah, fa'at'amahu, teruslah meminum dan juga memakanlah Nabi Yusuf pada makanan dan juga minuman yang dari surga itu. Wasoro al-jubu raudotan murikotan, dan ketika itu juga yang asalnya mungkin sumur itu gelap, kemudian juga banyak hewan berbisa, sekarang jadi raudoh gitu, taman yang banyak daun. Ketika Nabi Yusuf turun, sumur yang asalnya gelap jadi taman gitu kan. Nah, watasa'a hatta soro madul basor, dan sumur tersebut menjadi luas gitu. Emang awalnya juga luas, berarti semakin luas ya. Insyaallah. Jadi nggak kerasa sedang berada di sumur gitu ya teh. Tiba-tiba jadi taman gitu kan, ada makanan, ada minuman gitu. Nah, kemudian gimana tuh Teh? Wa qala Jibril la takhab qad ataka al-farhu summa ba'da lailatin ja'a ilaihi akhuhu Yahuda wa nada ya Yusufa hal anta min jumlatil ahya am min jumlatil amwat. Fa'ajabahu Yusuf ana min jumlatil ahya min fadli rabbi. Ya. Nah, kemudian
malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Yusuf, la takhaf, katanya, jangan takut wahai Nabi Yusuf, qad atakal faroh, qad ata telah mendatangkan kepadamu al faroha, kebahagiaan, qad atakal farohu, telah datang kepadamu kebahagiaan gitu. Kemudian setelah datang malam gitulah, datang ke sumur tersebut akhuhu, saudaranya Nabi Yusuf, yaitu Yahuda. Nah, Yahuda ini kakak terbesar ya, Teis? Iya, kakak sulung. Ya, sulung. Wanada ya Yusuf, katanya, ya Yusufu. Coba nih, Teis, ya Yusufu ini kira-kira munada apa? Munada mufrad alam. Munada mufrad Alam. alam, berarti munada mu'arraf ya dalam bahasa lain. Coba, ini ada nih dalam bait Sunda tentang munada mu'arraf atau mufrad alam ini harus mabni Mabni doma. doma. Mahalnya mahal nasab tapi mabni doma. Coba kita baca bareng-bareng baitnya. Nudi mabnikan Kana doma dua mufrad alam nakiyah maksud kedua. Jadi ada munada mufrad alam, ada juga munada nakirah Nakirah maksudah. maksudah. Jadi kalau munada mufrad alam sama munada nakirah maksudah itu mahalnya mahal nasab, tapi dibacanya harus mabni Mabni doma. doma. Ya Yusufu gitu. Nah, sampai mana? Ya Yusufu, hal anta min jumlatil ahya am min jumlatil amwat. Nah, Yahuda datang berteriak gitu dari atas. Hei Nabi Yusuf, kamu itu sebagian apa? Kamu itu adalah orang yang masih hidup ataukah orang yang sudah meninggal? Dari atas sumur. Kemudian gimana, Teis? Pak Ajabahu, terus menjawablah Nabi Yusuf kepada itu Yahuda gitu. Ana min jumlatil ahya min fadli rabbi. Nah, saya itu dari golongan yang masih hidup gitu. Itu juga atas kasih sayang gitu. Kasih sayang Iya, Allah. kasih ya. sayangnya Allah gitu. Nah, udah tuh Yahuda kan berarti tahu tuh Yahuda bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup. Nah, kemudian falamma alima ikhwatahu akhwatuhu, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain selain Yahuda mungkin ya mengetahui annahu hayyun, bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf itu masih hidup. Kemudian amidu ila sokhratin azimatin. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf bermaksud membawa batu yang besar, wa aradu ayyalqauha alaihi, dan bermaksud batu besar tersebut dijatuhkan lah gitu ya ke sumur. Faqala lahum Yahuda, berarti selain dari Yahuda nih Teis, saudara-saudara yang lain bermaksud ingin membunuh ya. Iya, jadi emang kan dari awalnya juga mau ngebunuh gitu. Tapi terlindungi oleh Yahuda. Iya, soalnya kan Yahuda dia itu kakak sulung gitu. Jadi Nama-namanya kakak Iya. sulung ya biasanya punya tanggung jawab lebih lah gitu. Punya kasih sayang lebih mungkin ya di sini. Nah, ketika saudara-saudaranya bermaksud membawa batu besar, kemudian batu tersebut akan atau ingin dilemparkan ke dalam sumur. Nah, Yahuda berkata nih, gimana Teis katanya? faqala lahum Yahuda in antum fa'altum zalika ahbatu abakum bifi'likum Ya. fatarukuhu wansarafu. Jadi katanya ketika saudara-saudara membuat ide tadi tuh, membuat ide membawa batu, mau dilemparkan ke sumur, Yahuda bicara. Nah, bicaranya gini. In antum fa'altum, apabila mana sih tadi? Nah, in antum fa'altum zalik, kalau kalian berbuat seperti ini, katanya, kata Yahuda ya, akhbartu abakum, saya akan memberi tahu gitu kepada ayah kalian. Jadi ya di sini bisa dibilang Yahuda itu yang melindungi Nabi Yusuf ya, sebagai tanggung jawab kakak sulung mungkin. Bifi'likum, dengan apa yang telah kalian perbuat. Fatarokuhu wansarafu, kemudian saudara-saudara tersebut meninggalkanlah gitu Nabi Yusuf, dibiarin aja lah gitu. Kemudian bubar. Terus gimana Teis? Nah, terus qala asadi kana amru Yusufa lama al-qafil jubi arba'a asyarati sanatan. Arba'a asyarata sanatan. Wala marja'u ila abihim amadu ila syata
wa dhabahuha ila syatin wa dhabahuha walatahu qamiso yusufa bidamiha wa dzalika qauluhu azza wa jalla. Ya, jadi katanya gimana? Ketika qala As-Sadi, di sini Imam Sadi kembali meriwayatkan ya. Kana umru Yusufa, jadi usianya Nabi Yusuf ketika beliau dilemparkan ke dalam sumur itu berapa, Teis? Itu baru 14 tahun Ya, gitu. masih muda ya, 14 tahun. Nah, walamma raja'u ila abihim. Nah, sekarang berarti tentang Nabi Yusuf beres nih. Sekarang tentang kisah saudara-saudaranya yang melaporkan gitu kepada ayahnya. Gimana katanya, Teis? Nah, terus ketika pulang lah gitu saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub gitu, amadu gitu. Mereka tuh membawa domba lah gitu ya. Wadabahuha dan menyembelih. Jadi dibawa domba, kemudian domba tersebut disembelih dan walatahu qamiso Yusuf. Darahnya dioles-oleskan ke bajunya Nabi Yusuf. Makanya berarti itu ya Teis, tujuan saudara-saudaranya mengambil bajunya. Biar jadi bukti gitu kalau Nabi Yusuf itu benar-benar dimakan apa serigala gitu ya. Nah, kemudian wadzalika qaulu azza wa jalla. Nah, ini ada dalam Al-Qur'an katanya Tais. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Summa innahum istadu dziban walatahu famahu bidami. Kemudian mereka berburu serigala dan mengoles-oleskan famahu bidami, berarti bukan domba yang ditemukannya tapi serigala. Jadi saudaranya Nabi Yusuf itu Mencari domba tapi yang ketemu yang dapatnya serigala gitu. Iya, berburu serigala. Wa ausakuhu bihablin wa atau bihi ila abihim fawajaduhu jalisan ala qari'ati tariq fintidharihim li ajli Yusufa. Katanya saudara-saudara tersebut berburu kan tadi ya, berburu serigala dan darahnya tersebut dioleskan. Oh enggak, walatahu famahu. Jadi darah ada kan, oh gini. Darah, nah tadi kan udah nih, tadi tuh berburu kambing ya, hewan. Berarti dua Teis, salah tadi. Jadi kambing iya, serigala iya gitu. Jadi kalau darah kambing tadi dioleskan ke komis ya. Nah, kalau sekarang serigala beda lagi tujuannya. Tujuannya itu darah dioleskan ke mulut serigala. Jadi seakan-akan serigala tersebut memakan gitu. Oh, jadi serigalanya dikambing hitamkan gitu. Iya. Jadi di sini dioleskan ke mulut serigala. Jadi seakan-akan serigala tersebut memakan gitu. Oh, jadi serigalanya dikambing hitamkan gitu. Iya. Jadi di sini ada dua hewan ya. Yang pertama itu kambing, domba lah gitu. Kalau darah domba kebutuhannya itu untuk baju, biar ini ada darah nih gitu. Nah, kalau serigala itu kebutuhannya untuk famun itu mulutnya. Jadi di mulutnya dikasih darah gitu biar seakan-akan nih bajunya, ini serigalanya, ini yang memakannya gitu. Ini bukti. Jadi bajunya. serigalanya jadi pelaku gitu. Iya, dikambing hitamkan ya. Nah, kemudian wa ausakuhu bihablin dan mereka mendatangkan serigala tersebut kepada ayahnya. Mereka melihat ayahnya itu sedang duduk ala qari'atit tariq, di pertengahan jalan, fintizorihim li ajli Yusuf. Jadi ayahnya itu sudah menunggu katanya Teis di pertengahan jalan menunggu Nabi Yusuf gitu. Falamma wasalu ilaihi sarrahu wa bakau. Nah, ketika saudara-saudaranya itu datang kepada Nabi Yusuf, berakting lah gitu ya. Sarrahu, mereka itu apa? Nah, ketika saudara-saudaranya itu datang kepada Nabi Yusuf, berakting lah gitu ya. Sarrahu, mereka itu apa? Wabakau, dan nangis lah gitu. Nangis, teriak-teriak, seakan-akan histeris gitu kan. Ya, Abi gitu. Apa, Nabi Yusuf dimakan serigala mungkin sambil nangis-nangis. Ya, acting lah pokoknya. Cocok ya Teh biar jadi artis. Ya. Dah, aduh Teis kayaknya waktunya dibatasi ya. Udah 17.22 nih. Gak lama ya Teh ya. Iya. Jadi mungkin ceritanya selesai sampai di sini dulu aja ya kali Teis. Kita lanjutkan insya Allah besok. Gak lama ya Teh ya. Iya. Jadi mungkin ceritanya selesai sampai di sini dulu aja ya kali Teis. Kita lanjutkan insya Allah besok. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak lupa kepada pimpinan pondok pesantren An-Nida, semoga dimenangkan dalam perjuangannya, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Langsung ke acara inti. Yaitu siraman rohani yang akan dikedepankan oleh guru kita semua, yang bertema tentang hakikat puasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas perkenan qada-qadarnya kita bisa berkumpul kembali dalam acara Ramadan Karim yang biasa diadakan setiap tahun di bulan Ramadan di Ma'had An-Nida. Semoga acara Ramadan Karim ini senantiasa kita semua ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in. Semoga rahmat dan salamnya Allah senantiasa sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Nida, sekarang kita puasa sudah masuk hari keberapa? Nah, itulah luar biasanya Ramadan. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Setiap detik, setiap jam, setiap hari pun semua orang yang berpuasa tahu. Sebab dihitung 1, 2, sekarang sudah 8 hari. Pantas tahu sebab dihitung tiap hari. Pengennya cepat selesai. Itulah luar biasanya bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain belum tentu. Sekarang masuk hari berapa? Belum tentu tahu. Tapi bulan Ramadan semua orang tahu. Sekarang adalah hari yang ke-8. Kenapa bisa tahu? Sebab dihitung unggal poe dihitung lagi.
Gitu. Baik. Sahabat-sahabat nida sekalian, pada hari ke-8 Ramadan ini untuk kuliah 7 menitnya, kultumnya, tema sentral, manifestasi tema sentral yang akan dibawakan yaitu tentang hakikat puasa. Sahabat-sahabat nida sekalian, bahwasannya puasa itu bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus dan menahan jima. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tapi hakikat dari puasa itu adalah menjalankan perintah Allah. Puasa Ramadan itu apakah menjalankan perintah Allah atau menjalankan perintah orang tua? Menjalankan perintah Allah. Jadi hakikatnya itu adalah menjalankan perintah Allah dan menganggap bahwa puasa Ramadan itu adalah merupakan salah satu alat untuk supaya manusia menjadi taat serta berbakti kepada Allah. Jadi sekali lagi, hakikat puasa itu kita menjalankan perintah Allah dan menganggap bahwasannya puasa Ramadan ini adalah merupakan salah satu salah satu didikan untuk hati supaya manusia itu taat serta berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keterangannya sudah kalian tahu semua di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perihal perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hakikat puasa itu adalah menjadikan manusia bertakwa itu. Nah, kalaulah menjadikan bertakwa itu. Nah, kalaulah menjadikan manusia bertakwa dari puasa kalaulah menjadikan manusia bertakwa dari puasa tersebut, apakah Allah itu butuh akan ketakwaan manusia? Itu kan pertanyaannya. Seandainya seluruh manusia bertakwa kepada Allah, tidak akan menambah keagungan Allah. Seandainya manusia semuanya tidak bertakwa, tidak akan mengurangi akan keagungan Allah. Tapi bertakwa itu adalah keuntungan untuk manusia itu sendiri. Apa yang menjadi keuntungannya ketika manusia bertakwa? Pertama, kata Allah, manusia itu sendiri. Apa yang menjadi keuntungannya ketika manusia bertakwa? Pertama, kata Allah, bahwasannya apa yang menjadi keuntungannya ketika manusia bertakwa? Pertama, kata Allah, bahwasannya manusia yang paling. Apa yang menjadi keuntungannya ketika manusia bertakwa? Pertama,
Kata Allah bahwasannya manusia yang paling mulia di hadapannya adalah manusia yang paling bertakwa kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, itu keuntungan manusia bertakwa itu, yang kedua adalah bahwasanya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Wa tajawwadu fa inna khairu jadid takwa. Bekal yang paling baik nanti kita menghadap ke Allah itu adalah ketakwaan. Selanjutnya yaitu ketakwaan juga bisa bisa manusia bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketakwaan itu adalah merupakan salah satu alat untuk mengejar kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sehingga Shahibul Atqiya berkata, takwal ilahi madaru kulli sa'adah wattiba'ul ahwa rasus sarihabail. Takwa kepada Allah itu adalah pokoknya setiap kebahagiaan, sedangkan mengikuti hawa nafsu itu adalah pokoknya setiap kecelakaan. Nah itu. Jadi yang pertama, hakikat dari puasa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menganggap bahwasanya puasa Ramadan itu adalah merupakan salah satu didikan untuk hati itu, supaya menjadi manusia yang selamanya taat dan berbakti kepada Allah, atau dengan kata lain bertakwa. Tuh yang pertama. Yang kedua, hakikat dari puasa Ramadan ini adalah bahwasannya kita melaksanakan puasa Ramadan ini yaitu hakikatnya untuk kita melaksanakan puasa Ramadan ini yaitu hakikatnya untuk kita melaksanakan puasa Ramadan ini yaitu hakikatnya untuk menghapus dosa, atau dalam kata lain bertobat. Puasa Ramadan ini adalah merupakan salah satu waktu untuk bertobat. Sebab waktu untuk bertobat itu diantaranya yaitu ada tobat harian. Bagaimana tobat harian? Dengan menjalankan sholat yang lima waktu. Itu tobat. Kita sholat 5 waktu itu adalah tobat. Kenapa dikatakan sholat itu adalah tobat? Sebab ada kata-kata Robbighfirli warhamni wajburni warpani warjukni wahdini waafini wafu. Ada kata-kata Robbighfir, Robbi ya Allah ighfir. Gitu. Semoga mengampuni Allah li kepadaku, mengampuni dosa. Jadi apabila manusia atau seseorang sholat duhur, maka menjelang sampai sholat asar dosanya bersih, gitu kan? Itu dosanya bersih. Yang kedua itu adalah tobat mingguan. Tahu tobat mingguan? Dengan melaksanakan sholat Jumat. Antara Jumat satu ke Jumat yang lain kiparatun. Itu adalah menghapus dosa. Seperti yang di kemarin di hadis Uspuriyah, hadis yang keberapa itu? Itu. Hadis yang ke berapa itu?
tentang sholat ke sholat itu adalah kifaratun, Jum'ah ke Jum'ah itu adalah kifaratun, gitu, menghapus dosa. Itu. Kemudian lagi ada tadi tobat harian, tobat mingguan, tobat tahunan. Naon tobat tahunan? Dengan ibadah puasa, tobat tahunan. Ibadah tahunan itu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa kan setahun sekali, dan ibadah dan tobat seumur hidup sekali yaitu dengan melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji hapus dosanya, bersih dosanya. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan sama akan bersih, habis dari puasa Ramadan bersih atas segala dosa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min bihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kan. Makanya puasa Ramadan ini adalah merupakan hakikatnya kita bertobat kepada Allah. Itu. Hakikatnya puasa Ramadan itu adalah kita bertobat kepada Allah. Yang ketiga, hakikat dari puasa ini adalah di dalam sebuah redaksi kitab, yaitu di dalam kitab Mu'awanah disebutkan inna siyama kutbur riyadoh wa asasul mujahadah. Sesungguhnya puasa itu, saum itu adalah pokoknya melatih nafsu hati dan pokok dasarnya memerangi hawa nafsu. Hakikat dari puasa Ramadan itu adalah melatih hawa nafsu, melatih nafsu hati dan melawan hawa nafsu. Maka kata Nabi, as-saumu nisfu sobri. Puasa itu adalah separohnya dari kesabaran. Satengah natina sabar teh aya dina puasa. Kita contoh, kita sudah mempersiapkan makanan. Wah, kolak sudah ada, gitu kan? Cendol sudah ada, makanan-makanan yang lain sudah ada. Waktu maghrib 2 menit lagi. Apakah makanan tersebut langsung kita makan atau kita tunggu sampai datang adzan maghrib? Berarti kita bersabar menunggu walaupun 5 menit atau 2 menit sebelum datangnya waktu maghrib. Dilatih dan dididik untuk bersabar. Maka hakikat puasa diantaranya adalah melatih diri untuk bersabar dan memerangi hawa nafsu. Kata nafsu mah, ini kan makanan sudah tersedia, udah juga tinggal makan saja kan, tidak. Jadi hawa nafsu bisa diperangi, hawa nafsu bisa dikendalikan dengan puasa. Nah, itu saja diantaranya 3 daripada hakikat puasa Ramadan. Yang pertama tadi adalah bahwasanya kita melaksanakan perintah Allah dan menganggap bahwasannya saum Ramadan itu adalah merupakan salah satu didikan untuk hati, itu supaya selamanya kita taat dan berbakti kepada Allah, atau dalam kata lain bertakwa. Yang keduanya adalah hakikat dari puasa Ramadan itu adalah bahwasannya kita itu bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah hakikat dari puasa Ramadan itu adalah melatih diri dan melatih dan melawan dan memerangi hawa nafsu. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siraman rohani telah dikedepankan. Mari kita lanjut.
Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.